أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Kemarin sampai mana? Enggak konsen. Belum dilanjutkan. Penjelasan sudah. Ya, Sudah jadi pertanyaan. Oke. Halaman 48. Oke. Yang itu sudah ya, tuntas ya, yang sudur al-wahid la yasduru illa min wahid itu. Baik. Nah, jadi sebagaimana sudah dijelaskan minggu lalu, sebelum Anda teruskan ya, tadi Anda mikir bahwa kalau Anda kejar target 2 kaset itu, kan ini mata pelajarannya agak berat, jadi daripada buru-buru tapi tidak dipahami secara bagus, lebih bagus agak pelan tapi mantap gitu lah. Setidaknya puaslah secara perasaan. Gitu. Jadi harap maklum. Mengenai ilmu sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, ada berbagai pandangan. Termasuk apakah Tuhan hanya mengetahui ilmu kulli ataukah termasuk ilmu juz'i. Nah, secara lahiriah dari pandangan para filsafat parepadetik, masya Allah tidak mengetahui yang juz'i, hanya mengetahui yang kulli. Lalu pemahaman seperti itu diartikan bahwasanya Tuhan tidak mengetahui yang juz'i lah. Yang juz'i, ketika juz'i itu identitasnya apa juz'i? Selalu berubah, berpetak-petak, itu juz'i. Nah, para filosof membela diri, filosof parepadetik, bahwa mengerti ilmu yang berpetak-petak dan berubah-berubah ini bukan kesempurnaan bagi Tuhan, tapi kekurangan. Yang harus dihilangkan dari Tuhan itu ada 2. Bukan hanya negatif, bukan hanya jahil, bodoh. Bukan hanya itu. Tapi ilmu yang terbatas, yakni kesempurnaan terbatas juga harus dinegasikan dari Tuhan. Yakni yang disebut sifat salbiyah, yakni sifat penegasian, itu adalah menegasikan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif tapi terbatas. Ilmu kepada juz'iyat itu memang kesempurnaan tapi keterbatasan. Kalau kita dinegasikan dari ilmu juz'i, kita kekurangan. Merupakan kekurangan poin bagi kita. Tapi kalau Tuhan yang tidak terbatas disifati dengan sifat yang juz'i tadi, ilmu juz'i, maka akibatnya apa? Tuhan menjadi terbatas dan berubah-ubah. Begitu. Nah, kemudian mutakalimin menolak pandangan filosof ini dengan alasan bahwa apa? Bahwa jarak Tuhan dengan selain Tuhan itu adalah sama. Dan sudah kita jawab kemarin, sama itu kalau kita hilangkan tempatnya, materinya. Tuhan sama, lawannya tidak sama, kan gitu. Lawan tidak sama, yakni apa? Materi. Kenapa materi hubungannya satu sama lain tidak sama? Karena ada yang dekat, ada yang lebih jauh, dan seterusnya. Nah, jadi lawan sama jarak itu adalah jarak.
jarak materi. Lawannya memang sama dalam artian non materi. Tapi kalau jaraknya itu dari apa namanya, dari non materi ke non materi, maka dalil ini menjadi lemah. Kan dia mengatakan karena jaraknya Tuhan kepada semua makhluk sama, diisi dulu. Bagaimana sih? Oh, kan panu. Kalau jaraknya kalau jarak yang materi dilawankan kepada non materi, maka hilang jaraknya. Itu. Tapi yang hilang itu jarak dari tempat ke tempat, yakni jarak antara materi dan materi. Memang hilang dengan kenon materian Tuhan, hilang sudah. Tapi kalau jarak itu bukan tempat ke tempat, di mana kalau tempat ke tempat hilang dengan kenon materian, tapi jarak itu seperti sebab dan akibat, misalnya, maka hubungan alasan bahwa Tuhan sama jaraknya kepada semua makhluk, itu tidak bisa diterima. Karena sudah pasti yang namanya misalnya mani, sudah pasti lebih dekat kepada Tuhan daripada kita. Mani yang telah menjadi kita, mendahului kita. Itu sebagai sebabnya. Nah, sudah pasti jaraknya kepada tangan Tuhan, dia termasuk menjadi tangan Tuhan buat kita. Gitu. Nabi Adam tangan Tuhan juga buat kita, walaupun beliau alaihissalam sebab pendekat, bukan sebab hakiki. Ayah ibu kita juga sebab pendekat. Tapi sebab-sebab yang hakiki, mani dan seterusnya, tanah, itu menjadi tangan-tangan Tuhan untuk membuat kita sebagai makhluknya yang di sini. Mereka makhluk, tapi sekaligus tangan. Kalau kita makhluk, tapi tangan bagi yang berikutnya. Tapi untuk kesebelumnya, itu kita makhluk saja. Jadi ada makhluk dan tangan. Ada lagi makhluk. Berarti tidak sama. Kalau jarak dari tempat ke tempat, hilang memang dengan kenon materian. Tapi kalau jarak seperti elah dan maklum sebagai akibat, maka itu tidak bisa diterima. Yang kedua, mereka mengatakan apa? Yang dibahas. Jadi kalau mengenai ilmu, anak tidak terlalu banyak bahas karena semua muslimin, mutakalimin, filosof dan seterusnya yakin bahwa Tuhan berilmu sudah pasti. Walaupun nanti ada dalilnya tidak terlalu berat. Karena Tuhan hidup misalnya, karena Tuhan melakukan hal-hal yang bagus, mutkana, yang tersusun rapi, maka pasti dia memiliki ilmu. Karena tanpa ilmu tidak mungkin akibatnya begitu hebat tersusun, begitu agung. Nah itu dalil yang tidak berat, buat antum juga tidak berat, tinggal dibaca aja matanya sebentar, insyaallah. Nah cuman yang berat itu hakikat ilmu Tuhan itu. Jadi sehingga misalnya mutakalimin menolak keterangan filosof paripatitik itu dengan alasan-alasan yang diantaranya seperti tadi itu. Jadi yang menjadi pembahasan yang agak berat itu adalah apakah ilmu Tuhan menyangkut semua makhluk, semua maklum, semua yang menjadi objek ilmu atau tidak menyangkut. Jadi kulli dan juz'i. Apakah ilmu Tuhan kulli saja atau kulli dan juz'i? Kalau mutakallimin kulli juz'i. Kalau masya kulli saja. Tapi udah diterangin kemarin,
makna kulli itu adalah apa? Sabit, bukan kulli global. Maknanya kulli lawannya juz'i yang bermakna mutaghayyir. Nah, kalau kalau mutakallimin mengatakan bahwa yang berubah itu at-ta'alluq al-i'tibari. So, nanti kita baca. Ya, jadi ada Tuhan, so, ada Tuhan, ada makhluk. Nah, Tuhan mengetahui makhluk. Tuhan mengetahui makhluk. Nah, pengetahuan itu apa? Hubungan. Dulu kan sudah diterangin. Hubungan antara objek ilmu dan subjek ilmu. Yang dikatakan ilmu itu apa? Hubungan antara subjek ilmu dan objek ilmu. Hubungan antara yang memiliki ilmu dan yang diketahui. Hubungan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Hubungan antara alim dan maklum. Hubungan antara keduanya itu yang disebut ilmu. Nah, jadi kalau masya itu, kalau mutakallim sini, Allah, kemudian di hadapan Allah siapa? Makhluk. Anggaplah berhadapan dulu. Antara Allah dan makhluk, hubungan antara Allah dan makhluk, itu yang disebut ilmu. Nah, para filosof Paripatiti mengatakan kalau Tuhan mengetahui ilmu yang juz'i, yakni yang mutaghayyir, yang selalu berubah dan berpetak-petak, berarti Tuhan juga akan berpetak-petak. Jawabannya mutakallim apa? Tidak. Tuhan tidak berpetak-petak. Karena ilmu itu hubungan antara subjek, antara alim dan maklum. Jadi alimnya nggak berubah-berubah. Yang berubah itu adalah hubungannya saja. Gitu. Jadi hubungan antara alim dan maklum. Bukan ilmu zati. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu Tuhan terhadap dirinya. Ilmu Tuhan terhadap makhluknya. Ilmu Tuhan terhadap dirinya kalau berubah-ubah, berbahaya Tuhan. Berbahaya akidah ini maksudnya. Berarti Tuhan menjadi hadis, bukan tadi berubah-ubah. Tapi ilmu Tuhan kepada makhluknya, itu apa? Dengan dua cara. Satu, dengan mengenali dirinya. Ketika Tuhan mengenali dirinya mencipta makhluk, berarti dirinya memiliki kesempurnaan makhluk, berarti dirinya yang diketahui oleh Tuhan, berarti Tuhan mengetahui semua makhluk. Karena Tuhan mengetahui dirinya, dan dirinya memiliki kesempurnaan semua makhluk. Dan masih plus lagi. Karena sebab selalu lebih hebat dari akibatnya, kan gitu. Nah, ketika Tuhan mengerti dirinya, yakni mengetahui dirinya, berarti mengetahui seluruh makhluknya. Itu ilmu zati. Tapi ilmu fi'li apa? Tuhan mengetahui makhluknya. Bagaimana cara mengetahui makhluknya? Kalau mengetahui makhluknya itu sekarang dalam artian aktif, berarti itu sifat fi'liyah. Nah, gitu. Nah, ilmu mutakallimin mau mengatakan bahwa karena ilmu itu hubungan, kurang lebih ya, karena ilmu hubungan antara pemilik ilmu dan yang diketahui, maka yang berubah-ubah itu hubungannya itu aja. Jadi Tuhan tidak ternodai gitu. Allah tidak ternodai. Bisa diresapi ya. Jadi Allah makhluk.
berhadapan-hadapan, anggaplah dulu gitu dibuat wayang. Sekalipun tidak materi, berhadapan-hadapan kan mesti materi. Anggaplah begitu aja dulu, berhadapan-hadapan. Lalu hubungan keduanya itu yang disebut makhluk. Disebut ilmu. Jadi yang berubah itu apanya? Hubungannya. Berarti ilmu Tuhan tidak, diri Tuhan tidak ternoda. Itu menurut si Mutakallimin. Bagaimana kita bisa menjawab ini? Bagaimana cara jawabnya? Sebenarnya semua problem itu harus ke Irfan. Anda yakin begitu. Gak bisa diatasi. Anda sendiri sudah banyak hal. Dia mau pakai hikmah muta'aliyah. Kadang-kadang dalam tahapan tertentu dia bisa mengatasi. Nah ini kayak berinding-berinding. Betul. Serius. Saya rasa kalau belajar sedikit. Hanya tahu kulitnya saja. Islam itu. Jadi sekali lagi Anda minta hasil pikir lagi baik-baik. Supaya soalnya inayah Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tergantung kita. Kalau kita niatnya mau ngambil setetes, ya akan setetes dapatnya. Tapi kalau kita misalnya niatnya mengambil satu samudra, ya barangkali dapat segelas. Tidak apa-apa. Yang penting niatnya ditinggikan. Dan ini belum lagi disentuh. Kita mau menyentuh Tuhan ini ceritanya. Hidup ini tidak mau hirup pikuk dunia, kemudian cari duit, makan pulang, terus begitu dibungkus kafan. Kita nggak ngerti agama. Kalau kita tabligh meraba-raba batinnya. Jadi kita selalu terikat dengan tulisan, tidak menyentuh, tidak merasakan kenikmatan Tuhan. Kalau merasakan, perasaannya di bawah akal. Jadi perasaan banyak orang merasa khusyuk. Seperti mendengar film, mendengar lagu, dia nangis kepada Tuhan. Padahal itu kan nangis perasaan. Lagunya itu sudah haram. Jadi tangisan yang akliyah itu yang bagus. Jadi ketika akalnya yang menangis. Bukan perasaannya. Nah, seperti ilmu Tuhan ini berat sekali ini. Jadi bagaimana kan sama-sama seperti masuk akal tuh. Si para patetik tadi betul itu masuk akal. Dikatakan kalau Tuhan terlalu tahu juz'i, berarti yang di diri Tuhan menjadi tempat perubahan. Berarti Tuhan menjadi hadis. Dijawab sama ilmu kalam, yang berubah itu nisbahnya. Bagaimana menjawab ini? Nah, kira-kira ya, yang bisa dikira-kirain, ilmu kalam di sini sepertinya membayangkan Tuhan itu. Nah, dari satu sisi dia mengatakan tidak berbeda jaraknya dengan makhluk, tapi dari satu sisi ilmu itu dikeluarkan dari diri Tuhan, begitu. Padahal kalau ilmu Tuhan terhadap makhluknya itu di luar diri Tuhan, berarti kan masih makhluk Tuhan. Sekarang kita tanya, Tuhan tahu enggak terhadap ilmu Tuhan terhadap makhluknya? Tuhan kan punya ilmu pada dirinya, punya ilmu pada makhluknya, punya ilmu. Kalau ilmu Tuhan pada makhluknya itu adalah i'tibari hubungan antara makhluk dan khalik, hubungan antara yang tahu dan yang diketahui, berarti hubungan itu bukan di dalam diri Tuhan. Berarti dia masih makhluk. Sekarang pertanyaannya, Tuhan tahu nggak terhadap hubungan itu? Yang dimana dikatakan ilmu. Jadi Tuhan punya ilmu nggak terhadap ilmunya, terhadap makhluknya itu? Kalau ilmunya terhadap dirinya, selesai. Tuhan dan dirinya satu, sudah selesai. Ilmunya adalah dirinya. Yang tahu adalah dirinya, yang diketahui adalah dirinya. Hubungan antara dirinya dan dirinya adalah dirinya. Yang disebut ilmu. Yang gitu. Tahu, diketahui, hubungan antara yang tahu dan yang diketahui. Tuhan tahu, Tuhan diketahui. Antara tahu dan diketahui, itu yang disebut ilmu. Tidak ada masalah kalau ilmu Tuhan pada dirinya. Tuhan adalah dirinya yang diketahui, Tuhan adalah dirinya yang mengetahui. Hubungan antara yang diketahui dan yang diketahui, yang mengetahui dan yang diketahui adalah ilmu, yakni Tuhan itu sendiri.
Jadi yang mengetahui Tuhan, yang diketahui Tuhan, ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan yaitu Tuhan itu. Tapi ketika yang diketahui Tuhan adalah makhluknya, nah sekarang dikatakan bahwa ilmu itu adalah hubungan antara makhluk dan khodik, yang diketahui dan yang mengetahui dan yang diketahui. Nah berarti hubungan ini juga bukan Tuhan, berarti makhluk Tuhan. Artinya keberadaan selain Tuhan. Makanya mutakallimin mau melepas diri dari supaya Tuhan tidak terombang-ambing oleh gejolak perubahan itu. Dilepaskan Tuhan. Tapi akibatnya apa? Tasalsul. Akibatnya. Tasalsulnya di mana? Berarti kalau hubungan, kalau ilmu itu hubungan, kan didramatisir. Tuhan kayak materi, berarti diwayangkan hubungan, berarti hubungan ini juga makhluk. Tasalsulnya di mana? Nah, kita tanya, Tuhan tahu nggak terhadap ilmunya itu? Terhadap ilmunya, terhadap makhluknya. Tahu. Nah, ilmu Tuhan terhadap ilmunya, terhadap makhluknya itu diri Tuhan atau bukan? Kalau dikatakan diri Tuhan, mutaghayyir, akan berubah-berubah. Karena ilmunya terhadap ilmunya yang berubah-berubah, ilmu Tuhan terhadap ilmu Tuhan terhadap makhluknya yang berubah-berubah, tetap akan berubah-berubah. Nah, dia akan mengatakan, tidak apa-apa yang berubah hubungannya. Antara yang diketahui dan mengetahui. Berarti ini makhluk lagi. Berarti, jadi ilmunya terhadap makhluknya. Ini ilmu pertama, ilmu terhadap makhluk. Ilmu kedua, ilmu terhadap ilmunya, terhadap ilmunya kepada makhluk. Ilmu ketiga, ilmunya terhadap ilmunya kepada makhluk. Dan seterusnya. Tidak bisa dicegah. Nah, jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya, misalnya dengan cara bahwa antum wahai mutakallim, sekarang ketika mengadakan nisbah antara khalik dan makhluk, antum dari satu sisi memisahkan antara khalik dan makhluk. Antum seakan-akan ketika tadi mengatakan bahwa jarak antara makhluk dan khalik, kan antum mengatakan ilmunya sama kepada semua juz'iyat juga tahu kan gitu, karena jaraknya sama. Antum seakan-akan Tuhan itu di luar kita. Seperti angin. Yang menyelimuti kita. Padahal Tuhan itu kan sebab kita. Tuhan itu bukan di luar kita. Lalu dikatakan dia non-materi sehingga jaraknya sama dengan kita-kita semua makhluk materi ini. Tuhan itu di dalam kita. Tapi kata Imam Ali, bila mumazajah tanpa bercampur. Bukan di dalam seperti hidrogen yang ada di dalam air. Sekarang kita bahas. Seperti mani dan ovum yang jadi kita. Di mana mani ovum yang telah jadi kita? Tidak ada. Mani ovumnya telah menjadi diri kita. Tulang belulang, daging, dan seterusnya. Jadi batinnya mani ovum, batinnya tulang dan daging, itu apa? Mani ovum kita. Mani ovum terhadap gizi juga begitu. Gizi yang sebelumnya. So, yang dalam itu juga batinnya sudah menjadi. Terus kalau ditelusuri terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab akhir. Atau sababul asbab. Sebabnya para sebab. Berarti yang namanya Tuhan itu apa? Bukan di luar kita. Ada di dalam batin kita. Tanpa berarti tempat. Nah, seperti listrik ini, di mana ion-ion listrik? Ya di dalam sinarnya itu. Seperti tembok. Di mana sebabnya tembok? Yang namanya pasir, semen. Ya di dalam tembok itu. Jadi semua sebab-sebab itu, semua akibat-akibat itu, semua akibat, bukan akibat, semua juz'i itu sebenarnya ada di dalam perut Tuhan. Katakanlah begitu. Jadi kita ini punya batin. Batinnya kita anggap mani ovum. Ini materinya, belum non-materi. Non-materinya kan berarti malaikat peniup roh. Katakanlah gitu. Kalau kita, Tuhan, kalau filsafat Tuhan spesies roh.
Anggap batinnya badan ini dulu. Batinnya badan maniofum. Batinnya maniofum apa? Katakanlah gizi atau hormon. Batinnya hormon apa? Terus begitu sampai tanah, sampai mungkin daging kambing, barangkali apa. Terus batinnya sampai ditelusuri ke Tuhan. Jadi batinnya kita yang ke-9 batin adalah Tuhan. Nah, ketika kita batinnya, jadi ke-9 batin adalah Tuhan, kita ini adalah ke-9 lapisan di sini. Sementara kita tahu bahwa sebab dan akibat, yang namanya akibat itu betul-betul hanya ketergantungan saja. Akibat itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Seluruhnya milik sebabnya. Seluruh kita ini milik maniofum. Maniofum yang telah jadi kita. Semen yang telah jadi tembok. Itu tembok apa? Perubahan sikil aja. Makanya khalaqah. Nah itu kalau di Irfan ini. Khalaqah bukan mencipta. Khalaqah sesuai dengan makna kata bahasa Arab aslinya. Apa khalaqah? Membentuk. Bukan mencipta. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaqah yakni membentuk. Siapa yang dibentuk? Ya diri Tuhan. Jadi kita ini sebagai wajah-wajahnya saja. Tapi kita lapisan ke-9. Wajahnya sampai 9 wajah. Wajahnya titik wajahnya. Ini yang titik wajahnya ini yang terakhir yang ke-9. Mau diapain? Bagaimana cara Tuhan mengetahui diri kita, omongan kita, dan seterusnya? Nah, enaknya pakai Irfan, terpaksa. Kalau ilmu, nggak bisa enggak. Karena biar mau pakai caranya Imam Ta'aliyah, Imam Sya', ilmu kalam, nggak bisa jawab. Kecuali Irfan. Kan kalau antum belajar ilmu kalam seperti sekarang kan gampang. Ilmu Tuhan ada 2. Sifatnya ada dua. Sifat dzati, sifat fi'li, kan gitu. Ilmu Tuhan itu sebagian dzati, sebagian fi'li. Yang dzati ilmu Tuhan terhadap dirinya. Yang fi'li ilmu Tuhan terhadap makhluknya. Yang fi'li ini hadis. Itu. Karena sebelum ada yang diampuni, tidak mungkin Tuhan pengampun. Sebelum ada makhluk, tidak mungkin Tuhan mengetahui. Tapi kesempurnaannya diketahui sama Tuhan sebelum dibuat makhluknya. Tapi yang dibahas ini, seperti kita. Kita sebelum ada kita, diketahui nggak sama Tuhan? Diketahui. Tapi setelah kita ada, diketahui nggak kitanya itu? Antum jangan jadikan satu lah ilmu. Kita sebelum dibuat, diketahui sama Tuhan. Kan gitu. Ilmu qabla syai'. Kenapa? Karena Tuhan sebabnya. Tuhan mengetahui seluruh makhluknya. Dengan cara mengetahui dirinya. Kita berarti sudah diketahui. Sebelum Nabi Adam dicipta, sebelum alam dicipta, kita sudah diketahui sama Tuhan. Oke, diketahui udah. Tapi ketika kita sudah dicipta, ketika kita sudah terikat dengan zaman, diketahui nggak? Seperti sekarang ini kita ngobrol. Sekarang ini diketahui nggak? Kalau mutakalimin, sekarang ini juga diketahui. Dulu diketahui, sekarang diketahui. Dulu sebelum diciptakannya alam diketahui, sekarang juga lagi aktif ini diketahui. Nah, filosof Paripathisik mau mengatakan Tuhan mengetahui sebelum diciptai. Ilmu kulli sabit yang tidak mutaghayyir. Universal maksudnya sabit, bukan kulli global atau kulli bermakna pemahaman yang bisa diterapkan kepada banyak misdaq atau ekstensi.
Nah, tapi ilmu yang ini, kata siapa? Kata Paripateti, ini ilmu yang rendah. Karena terikat dengan ruang dan waktu, berwarna-warni, dan ini akan membuat Tuhan tercabik-cabik. Dijawab saya mengatakan ini, nah yang tercabik-cabik bukan Tuhan. Karena ilmu hubungan antara gerakan kita dengan ilmu Tuhan, dengan diri Tuhan. Berarti di luar. Nah, iskal yang Anda dapatkan itu iskal lain. Yaitu apa? Bahwa kalau begitu ilmu Tuhan itu juga masih makhluk Tuhan. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kayaknya susah diselesaikan. Nah, yang paling enak pakai wahdatul wujud. Itu ilmu Tuhan. Nah, dengan pendekatan tadi itu sebab akibat itu. Jadi bahwa ketika akibat itu tidak ada lain kecuali jelmaan daripada sebab, wajahnya sebab, tampilannya sebab. Nah, jadi anggap sebab itu bukan anggap memang hakikatnya. Ketika sebab itu yakni Tuhan, sebab hakiki itu adalah Tuhan. Dan yang ada hanya Tuhan, berarti kita ini apa? Wajah-wajahnya. Dan wajah-wajah itu tidak pernah mengganggu diri Tuhan. Makanya ada itu tetap mustarakun maknawi. Dalam mantik, filsafat, mustarakun maknawi. Seandainya ada ini dipengaruhi oleh esensi sesuatu, seperti pohon, kucing, anjing, kepiting, terenggiling. Nah, kalau dipengaruhi, berarti kita nggak bisa memahami ada. Harus ada embel-embelnya. Seperti saya ketemu orang, siapa? Kan selalu. Saya melihat ada apa? Gitu. Nggak bisa dipahami. Oh ada. Harus siapa? Banyak. Karena apa? Kita nggak memiliki kepahaman tentang ada. Yang lawannya tiada itu. Dan tiada juga jadi banyak. Karena adanya banyak, makanya tiadanya juga jadi banyak. Padahal tiada adalah tiada. Satu. Kan itu dari dalil musyarak maknawinya ada. Nah, ketika ada itu musyarak maknawi, sama dalam makna, bukan hanya sama dalam kata, berarti ada tidak pernah dijamah oleh esensi apapun, warna-warni apapun, bentuk-bentuk apapun. Nah, kalau ada itu sudah kita yakini dia adalah Tuhan, maka Tuhan tahu seluruh juz'iyat, seluruh warna-warni, seluruh bentuk-bentuk tanpa harus berubah adanya. Nah, hubungannya apa? Apakah berpisah? Tidak, karena itu wajah Tuhan. Nah, jadi wajah Tuhan. Makanya disebut bayang-bayang Tuhan. Kemana saja kamu berpaling, kamu lihat wajah Tuhan. Seperti antum lihat anak kalau ngomong, perhatian antum kalau ke wajah anak, berarti antum tidak melihat wajah anak. Antum melihat wajah anak sebagai sesuatu yang mandiri. Wajah anaknya mana akan terfungsi manakala antum melihat anak, tapi perhatian antum kepada anak. Jadi wajah anak ini dijadikan jembatan untuk memperhatikan anak. Makanya wajah hilang. Antum ketika wajah anak melihat wajah anak, tapi perhatiannya kepada diri anak, wajah anak tidak jadi perhatian berarti. Karena itu fungsinya wajah. Wajah itu hanya menceritakan identitas si fulan. Itu. Tapi kalau wajahnya diperhatikan, alisnya diperhatikan dan seterusnya, berarti dia mandiri. Oleh karena itu kalau kita lihat alam sebagai wajah Tuhan, maka alam itu hilang di hadapan kita. Yang ada Tuhan. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Erfannya, kalau kita lihat pohon, hilang ada. Kalau kita lihat ada, hilang pohon. Hilang pohon-pohonan warna-warni. Kita hanya mau konsen sama adanya itu. Batinnya pohon-pohon, batinnya warna-warni, batinnya juz'iyat itu adalah ada. Dan ada tidak pernah dinodai oleh juz'iyat itu. Oleh esensi-esensi itu. Gitu. Jadi Allah mengetahui juz'iyat sekarang ini juga tanpa bergeser. Ini penjelasan munasabah harus dicamkan baik-baik. Barangkali antum betul-betul tidak dapat taufik belajar lama di sini, jadikan itu konsep kehidupan.
Tapi Anda tetap menganjurkan antum belajar lama di sini supaya juga mengambil manfaat dari kulit-kulit yang ada di sini. Tuh, jangan hanya belajar kulit-kulitnya. Dunia itu sebentar lagi ditinggal sama antum. Betul. Mungkin setahun lagi dibungkus, 3 tahun lagi dibungkus. Pasti deh. Dan itu tidak perlu diargumentasi lagi. Cuma merasapinya dalam setiap hari. Sehingga konsentrasi kita kepada Islam saja, Tuhan saja, itu yang perlu perjuangan. Gitu. Seperti rezeki yang antum makan ini paling mulianya rezeki. Duitnya Imam Mahdi. Kita ke satu kalau dikasih rotinya, makanan di restoran Imam Ridho, kalau orang Pakistan itu, makanan Imam Ridho itu di restorannya yang gratis itu dikeringin nasinya. Dibawa ke Pakistan sana. Dibagi-bagi ke pemiliknya, ke sendok-sendok, tabarruk. Kalau kita tiap bulan dapat syariahnya Imam Mahdi. Tidak ada lebih suci, lebih barokah daripada syariah yang kita dapat. Makanya kalau nyuruh orang biar ada duitnya, jangan dipakai. Cukupkan dari hauzah. Kenapa? Karena nilai tabarruknya, terus nilai sedikitnya. Yakni apa? Qanaahnya. Gitu. Jadi, biarpun kaya, buatlah mentalnya orang biasa. Gitu. Nah, kenapa? Karena memang nanti dunia begitu. Antum jangan dikira Imam Ali itu miskin. Azra Fatimah yang punya satu baju miskin. Punya padat, tapi nggak pernah diambil. Makanya ketika di kudeta sama kelompoknya misalnya Abu Bakar dan seterusnya, padat nggak dikasih. Makanya ketika zaman Bani Umayyah, Bani Abbas ya, Bani Umayyah, Imam Musa, Bani Abbas berarti. Ketika mau dikembalikan padat oleh Bani Abbas kepada Imam Musa AS, Imam Musa mengatakan apa? Kalau kau mau mengembalikan, kenapa kau misalnya merongrong kerajaanku? Masalah padat, ini aku kasih surat. Supaya padat kau ambil lagi. Kata Imam Musa, sehingga Imam Musa AS mengatakan, kalau kau mau mengembalikan padat, serahkan seluruh negara muslimin. Seluruh negara kuasaanmu itu serahkan. Apa maksudnya? Maksudnya padat itu besar. Bisa dibuat dana perjuangan Imam Ali, sehingga tidak akan lama kudeta-kudeta itu bisa bertahan. yakni yang merampas khilafahnya Imam Ali. Kalau Imam Ali punya fadak itu di tangan Azal Fatimah punya fadak diserahkan ke Baitul Malnya Imam Ali, maka itu bisa dibuat dana perjuangan sehingga kekuasaan Islam akan tetap di tangan Ahlul Bait, sekalipun itu salah satu sebab tergantung kepada masyarakatnya. Nah, oleh karena itu ketika Bani Abbas mau mengembalikan tanah Fadak itu, Imam Musa mengatakan kalau kamu mau mengembalikan tanah Fadak, kembalikan seluruh kekuasaanmu. Karena tanah Fadak akan membuat kekuasaan Ahlul Bait tidak terganggu. Maksud Anda mau menceritakan dalam hal ini adalah bahwa tanah Fadak itu besar sekali penghasilannya. Nah, akan tapi mereka miskin, terkenal miskin. Imam Ali sampai turun surat Ad-Dahr al-Lisan itu karena kan tidak makan, tidak 3 hari 3 malam. Anggap kita makan juga 3 kali sehari. Kalau mereka 3 hari tidak makan, kalau kita 3 kali sehari. Anggap sudah makan, tapi cukup-cukupkan aja apa yang dimakan. Tidak akan ada apa-apanya. Jadi istilahnya himmahnya itu kalau antum menolong Islam, berarti antum menolong diri antum sendiri. Jadi sebenarnya kita ngerayu Tuhan dengan GR-nya merasa berjuang, belajar. Ini sebenarnya ngerayu Tuhan. Tuhan nggak perlu dengan kita. Nah, jadi porsi kehidupan antum, sasaran, tujuan hidupnya antum itu harus ditentukan, harus muhkam. Megangnya itu muhkam. Kalau enggak, hanyut. Nanti asal halal saja hidup. Diseret sudah. Tidak ada seninya. Sudah di sini dulu deh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Sallu ala Muhammad.